Wahyu pasal 19. Surga menyaksikan hukuman sundal Babel yang besar. Ayat 1, dan setelah ini saya mendengar suatu suara yang besar dari perhimpunan orang banyak di dalam surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa bagi Tuhan Allah kita. Sebab benar dan adilah penghakimannya itu, sebab ia telah menghukumkan sundal besar itu, yang telah merusakkan bumi dengan percabulannya itu, dan ia telah membalaskan darah hamba-hambanya dari tangannya. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, dan asapnya naik selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk yang hidup itu, tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, katanya, Amin, Haleluya. Lalu suatu suara keluar dari tahta itu, katanya, Pujilah Allah kita, kamu semua hamba-hambanya, dan kamu yang takut akan Dia, baik yang kecil maupun yang besar. Perjamuan malam pernikahan anak domba Allah. Ayat 6, dan saya mendengar seperti suara perhimpunan orang banyak, dan seperti suara air yang banyak, dan seperti bunyi guru yang besar, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa memerintah. Marilah kita bergembira dan bersukaria, dan memberi hormat kepadanya, karena pernikahan anak domba itu sudah tiba, dan istrinya pun sudah mempersiapkan dirinya. Maka dikaruniakanlah kepadanya, supaya ia berpakaian dengan linen halus yang bersih dan bercahaya, karena lenan halus itulah kebenaran orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepada saya, Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang dipanggil kepada perjamuan malam pernikahan anak domba itu. Dan ia berkata kepada saya, Inilah perkataan-perkataan yang sesungguhnya dari Allah. Kemudian saya tersungkur di kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepada saya, Saya ini sesama hamba dengan engkau, dan dengan saudara-saudaramu yang mempunyai kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus itu roh nubuat. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ayat 11, lalu saya melihat surga terbuka, dan lihatlah, seekor kuda putih, dengan Dia yang duduk di atasnya bernama Setiawan dan Benar, dan dengan keadilan ia menghakimi dan berperang. Dan matanya itu seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota, dan ia mempunyai suatu nama yang tertulis, yang tidak diketahui oleh seorang pun, kecuali Dia sendiri. Dan ia berpakaian jubah yang dicelup di dalam darah, dan namanya disebut, Firman Allah. Dan pasukan tentara yang di surga mengikuti Dia di atas kuda-kuda putih, dan berpakaian linen halus yang putih dan bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, maka dengan pedang itu ia memarang segala bangsa kafir, dan ia akan memerintah mereka dengan sebuah tongkat besi, dan ia menginjak-injak kilangan anggur kemarahan dan murka Allah yang Maha Kuasa. Dan di atas jubahnya dan di atas pahanya tertulis suatu nama, yaitu, Raja segala Raja, dan Tuhan segala Tuan. Perang Harmagedon, Antikris dan pengikutnya binasa. Ayat 17, dan saya melihat seorang malaikat berdiri di matahari, lalu ia berteriak dengan suatu suara keras, katanya kepada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit, Mari dan berhimpunlah untuk perjamuan malam Allah yang besar. Supaya kamu boleh makan daging raja-raja, dan daging panglima-panglima dan daging orang-orang gagah, dan daging kuda-kuda dan dari mereka yang duduk di atasnya, dan dari semua orang, orang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu saya melihat binatang buas itu, dan raja-raja di bumi dengan tentaranya, yang sudah berhimpun untuk berperang melawan Dia yang duduk di atas kuda itu, dan melawan tentaranya. Dan binatang itu ditangkap, dan bersama-sama dengan dia juga nabi palsu itu, yang mengadakan tanda-tanda ajaib di hadapannya. Dengan itu ia telah menyesatkan mereka yang menerima cap binatang itu, dan mereka yang menyembah patungnya. Keduanya itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam tasik api yang bernyala-nyala dengan belerang. Dan sisanya itu dibunuh dengan pedang dari Dia yang duduk di atas kuda itu, yang keluar dari mulutnya, maka semua burung itu kenyang dengan daging mereka.